Saya akan menjawab pertanyaan dari soal pertama, yaitu term sebagai ungkapan konsep atau pengertian jika terdiri dari satu kata dan satu istilah, maka dinamakan term sederhana atau term simple. Misalnya manusia, demokrasi, negara, dan politik. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam term tersebut, yaitu term berdasarkan konotasi. Setiap term mempunyai konotasi atau isu. Konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksud oleh suatu term. Keseluruhan arti yang dimaksud adalah kesatuan antara unsur dasar atau term yang lebih luas dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Jika apabila ingin menguraikan konotasi suatu term, tidak jarang harus menggunakan banyak kata untuk mengungkapkannya. Dengan menggunakan bahasa yang mudah, dapat juga dinyatakan bahwa konotasi tidak lain adalah isi atau apa yang termuat dalam suatu term. Contoh dari term konotasi adalah manusia. Konotasi term manusia adalah hewan yang berakal budi, atau secara terurai dapat dirumuskan unsur dasar yang berbadan, berkembang, berasa, berakal, atau sifat-sifat pembeda. Term berdasarkan denotasi. Setiap term mempunyai denotasi atau lingkungan. Denotasi adalah keseluruhan yang ditunjuk oleh term, atau dengan kata lain keseluruhan hal sejauh mana term itu dapat diterapkan. Denotasi atau lingkungan, atau sering juga disebut luas, adalah mencakup semua hal yang dapat ditunjuk atau lingkungan yang dimaksud oleh term. 3 contoh di atas, yakni manusia, demokrasi, dan hukum denotasi adalah sebagai berikut. Salah satu contohnya yaitu denotasi term demokrasi. Contohnya denotasi term demokrasi yang didefinisikan suatu bentuk pemerintahan berdasarkan atas tuntunan dari rakyat, dipertimbangkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, dapat diterapkan pemerintahan di Amerika Serikat, Republik Indonesia, dan bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi yang lain. Term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud ialah cara peradaannya sesuatu dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang harus ditempuh ialah mengurangi secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembentukan konsep atau pengertian yang lengkap. Mengurai secara kategori adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu yang pembagiannya adalah 10 kategori. 10 kategori ini merupakan pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek sesuatu. Untuk soal yang kedua, yaitu kata valensi berasal dari bahasa Latin valencia yang berarti tipuan, penipuan, atau penipuan logika. Valensi adalah dalam bahasa Indonesia berarti kesalahan logika, yaitu argumen yang mengandung penalaran yang salah. Ada 2 jenis kesalahan logika, formal dan informal. Kesalahan logika formal adalah argumen cacat karena kesalahan yang berkaitan dengan struktur argumen, sedangkan kesalahan logika formal adalah argumen yang cacat karena kesalahan yang berkaitan dengan isi argumen.